Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah ma sya Allah la yasriqul khair illallah. Bismillah ma sya Allah la yasriqus su'a illallah. Bismillah ma sya Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya Allah la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah hamdan kama amar. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات آمين وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون صدق الله وصدق رسوله الكريم معاشر الحاضرين jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati, yang saya muliakan, yang sebentar lagi sedang perjalanan guru kita, orang tua kita Sayyidina Al-Walid Maulana Al-Habib Abdullah Baqir Al-Abbas mata'an Allah bituli hayatihi syarifah. Kita doakan semoga beliau sehat walafiat, dimurahkan rizkinya, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kepada para kiai, para ulama, para masyayikh, para sepuh yang kita doakan, di mana mereka para ulama-ulama kita, mereka bagian daripada warathatul anbiya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada mereka, dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya, dan diberikan kebajikan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala kemudahan di dalam mengurus umat baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula yang saya hormati keluarga besar Pondok Pesantren Asmaul Husna, Fadilatul Ustaz Mukhlis, dan begitu pula keluarga besar almarhum Kiai Haji Khairan rahimahullah rahmatul abrar qaddasallahu sirrah wa nawwarallahu darihahu. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan kenikmatan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada hari ini di tempat yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah dengan kehadiran antum semua, dengan membacakan tahlil, takbir, tahmid, dan membacakan salawat, insyaallah mereka semua ahlul kubur mendapatkan bagian pahala yang terbesar yang telah dikirimkan oleh antum. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, ini adalah bagian suatu kenikmatan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk umat baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada min syarafil ummah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bagian suatu kenikmatan umat Nabi Muhammad. Kita beruntung menjadi umatnya Nabi Muhammad. Kita bersyukur menjadi umatnya Nabi Muhammad, yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan tentang umat yang ada di akhir zaman. Beliau menyampaikan tuba liman ra'ani wa amana bi, beruntung orang-orang yang pernah melihat aku dan beriman kepadaku. Mereka adalah para sahabat Nabi Muhammad. Sudah tentu mereka sahabat Nabi Muhammad, orang-orang yang beruntung. Mereka melihat Nabi Muhammad, memandang Nabi Muhammad, kemudian ikut bersama Nabi Muhammad, beriman bersama Nabi Muhammad, berjuang bersama Nabi Muhammad. Mereka dikatakan oleh Allah radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha terhadap mereka dan mereka orang-orang yang ridha terhadap Allah Subhanahu wa taala.
Nah, Rasulullah juga menyampaikan, "Tsumma tuba, tuba wa tuba wa tuba." Rasulullah menyampaikan 7 kali beruntung, seberuntung sebanyak 7 kali. Man amana bi wa lam yarani. Orang yang beriman kepadaku yang belum pernah melihatku. Kita ini termasuk orang-orang yang belum pernah melihat Nabi Muhammad, tetapi kita beriman kepada Nabi Muhammad. Kita mengikuti orang-orang sebelumnya. Kita mengikuti orang-orang tua kita, kakek-kakek kita, leluhur kita. Ini adalah bagian daripada sanad al-muttasil ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baik bitariqat al-masyikhah awil aba, baik melalui guru ataupun orang tua. Nah, alhamdulillah kita sebagaimana keturunan yang memiliki ahlul wafa, kesetiaan kepada leluhur-leluhur kita, yang hal ini kesetiaan tersebut diberikan kemudahan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikut andil mendoakan kepada orang-orang leluhur kita, orang-orang sebelum kita. Kita mengenang mereka, bagaimana perjuangan mereka, bagaimana kebajikannya mereka, dan bagaimana kesetiaan seorang anak kepada orang tuanya, yaitu dengan mendoakan mereka. Nah, hal ini seperti acara seperti yang ada hal seperti ini, hal tersebut juga telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW? Rasulullah setia kepada mereka sahabat-sahabatnya. Rasulullah setia kepada mereka orang-orang yang telah berjuang bersama Nabi Muhammad. Ketahuilah, Rasulullah ketika tinggal di kota Madinah, beliau setiap tahun selalu mengunjungi Gunung Uhud. Sampai-sampai Gunung Uhud tersebut saking cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, saking cintanya kepada Nabi Muhammad, gunung itu goyang. Gunung goyang. Apa kata Rasulullah SAW? Ketika Rasulullah berjalan bersama Sayyidina Abu Bakar, bersama Sayyidina Umar, bersama Sayyidina Uthman, apa kata Rasulullah? Uthbut ya Uhud, fa innaka nabiyyun wa siddiqun wa syahidai. Diam wahai Uhud, sesungguhnya di sini ada Nabi, ada Siddiq Sayyidina Abu Bakar, wa syahidain. Syahidain siapa? Yaitu Sayyidina Umar dan Sayyidina Uthman. Itu gunung diam. Makanya ada jabalun yuhibbuna wa nahnu nuhibbu. Ini gunung aku cinta dan gunung tersebut cinta kepadaku. Ada apa Rasulullah sampai ke Gunung Uhud? Melihat mereka para sahabat Nabi Muhammad, para syuhada yang telah wafat perang Uhud bersama Nabi Muhammad, didoakan oleh Nabi Muhammad. Ini setiap tahun Rasulullah SAW pergi ke Gunung Uhud mendoakan mereka para syuhada. Inilah yang dikenal menjadi bagian daripada dalil umat Islam yang dikatakan dengan yang namanya haul. Makanya haul ini adalah bagian daripada dalil syar'i, dalil syariatnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya alhamdulillah kita mendapatkan guru-guru, mendapatkan orang tua seperti Fadilatul Ustaz Ahmad Khairan. Ini beliau adalah bagian orang-orang yang saleh, orang-orang yang taat kepada Allah, yang memiliki sanad ilmu bersama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka para ulama-ulama kita sejak dulu melahirkan bagaimana untuk keturunan-keturunannya suatu aplikasi yang bagus, aplikasi yang indah, bukan aplikasi yang sekarang anak-anak kenal. Kalau anak-anak sekarang mengenal dengan aplikasi-aplikasi yang mengikuti cara-cara orang-orang modern. Seperti sekarang banyak anak-anak mengenal aplikasi-aplikasi yang ada di setan gepeng, betul? Ya, tahu Pak setan gepeng, Pak? Nanti jenengan bisa tahu apa yang namanya setan gepeng, tanya sama istri jenengan, sama anak-anak jenengan. Mereka semuanya tidak ada yang nggak tahu yang namanya setan gepeng. Di situ banyak aplikasi. Tapi kita dulu masih kecil, kita dapat aplikasi-aplikasi yang sangat indah sekali, seperti haul, tahlilan, maulidan, yasinan. Ini aplikasinya para ulama-ulama kita yang dilahirkan untuk generasi-generasi sekarang yang masih dijaga. Ternyata aplikasi-aplikasi tersebut kita berkumpul bersama di makam untuk mengenal kita, mengingat kita dengan akhirat, bahwasannya kita nanti akan kembali ke alam kubur. Yang pertama, yang kedua kita berkumpul saling silaturahim. Yang belum silaturahim di sini saling bertemu, saling bermaafan, saling memandang. Kemudian setelah itu kita membaca Yasin. Bagaimana dengan Yasin? Ternyata Yasin tersebut ini perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Muhammad? Yasin qalbul Quran. La yaqra'u ahadun illa ghafarallahu ma taqaddama min dhanbi. Faqra'u ala mautakum Yasin. Yasin adalah jantungnya Al-Quran.
Tidaklah seseorang membaca Yasin kecuali dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqra'u ala mautakum Yasin. Bacakanlah Yasin kepada mayat-mayat kalian. Maksudnya di sini bagaimana? Para ulama dari kalimat mautakum ini, mereka menyimpulkan para ulama-ulama. Dari mautakum ini adalah bisa dikatakan orang-orang yang istihdar, orang yang mau wafat. Terkadang orang yang mau wafat ini kesulitan, tetapi ketika dibacakan Yasin bisa menyebabkan husnul khatimah. Dibacakan Yasin. Yang kedua, ketika ada mayit kita bacakan Yasin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosanya. Dan begitu juga ala mautakum dengan orang-orang ahli kubur. Makanya ketika di makam kita baca Yasin, ketika tahlilan kita baca Yasin, ketika haul baca Yasin, ketika ada acara kita baca Yasin. Makanya subhanallah dikatakan Yasin ini qalbul Quran, yaitu jantungnya Al-Quran yang selalu dibaca setiap waktu, setiap saat, sampai-sampai Yasin, surat Yasin jadikan surat yang khusus biar mudah dibaca, biar nggak repot. Ini aplikasi siapa? Aplikasinya para ulama-ulama Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih-lebih lagi kita disuruh baca tahlil, baca la ilaha illallah, baca tahmid, baca takbir, kemudian membaca salawat, kemudian doa bersama-sama. Indah. Kemudian kita acara makan bersama, dan ini adalah aplikasinya para ulama yang sampai sekarang hal tersebut dilahirkan oleh guru-guru kita, orang-orang tua kita, yang ternyata itu semua kalau dikatakan Habib itu adalah bagian dari budaya. Naam, ini budaya kita yang bersyariat. Budaya yang bersyariat, bukan syariat yang berbudaya. Bukan syariat yang berbudaya, makanya kami menolak ketika kejadian-kejadian bahwasanya Tuhan yang berkebudayaan. Tidak, tapi Tuhan yang Maha Esa. Bukan Tuhan yang berkebudayaan. Kalau Tuhan berkebudayaan yang terjadi bagaimana? Mungkin setiap kampung, setiap desa punya Tuhan masing-masing. Akhirnya Tuhan jadi Tuhan banyak. Tetapi kalau sudah ke Tuhan yang Maha Esa, Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang berasaskan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi inilah yang kebudayaan tersebut yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang alhamdulillah kita berkumpul di sini. Kita doakan semoga arwah keluarga kita yang dimakamkan di tempat ini kita sampaikan kepada mereka, yang ternyata ihda lil mayyit yang dikatakan oleh Imam Suyuti. Para ulama-ulama kita, ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah sepakat kalau ihda lil mayyit, madzhabul arba'ah mengatakan bahwasannya ihda lil mayyit itu akan sampai kepada mayit, itu akan sampai hadiah tersebut kepada mereka, yang insya Allah yang hal ini kita hadiahkan khususnya kepada Fadilatul Hajj Ahmad Haidar, yang semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa beliau, semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat beliau, dan semoga kita yang hadir di tempat yang penuh mulia ini, di tempat yang kita selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, keluar dari majelis ini kecuali Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni segala dosa-dosa kita, kecuali Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat segala derajat kita. Allah Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya ayyatuhan nafsul mutma'innah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi 'ibadi wadkhuli jannati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Bi fadli subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.